Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur minggu ini kita masih boleh ada di sini, bisa merayakan kebangkitan, bisa merayakan kemenangan, bisa merayakan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang sangat indah, sangat sejuk, luar biasa. Perkenanan-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami boleh sampai di altar-Mu yang kudus, di hadirat-Mu yang suci, yang mulia Tuhan. Kami boleh ada di sini untuk menyembah dan memuji-Mu. Biarlah kami boleh menikmati sorak-sorai, kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami siap memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Katakan Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau
Karena dengan Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Amin. Denganmu Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala. Membuktikan kalau kita semangat pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Yakin kau percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai denganmu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan, oh, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Jadikan kami Tuhan, mulai hari ini, sekarang dan selamanya, menjadi bejana yang siap Kau bentuk. Amin. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku. Pada dalam hadirat-Mu ku menyembah. Tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ku tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, oh hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Harapanku ada bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu.
ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, Jesus, takkan pernah cukup, takkan pernah puas. Kami akan I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all I want is all you want. Will you meet me here again? Kita perlu tahu dulu arti dari lirik dari pujian ini yang mengatakan bahwa aku gak akan pernah merasa cukup Tuhan kecuali Engkau datang saat ini, hari ini, detik ini untuk menjumpaiku di tempat ini. Mari kita sama-sama ulangi perkataan ini. Kami tidak akan pernah cukup Tuhan kecuali Engkau menjumpai kami saat ini, merasakan hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, you are. Katakan I'm not enough. Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'cause all I want That's all I want is all you want. Will you meet me here again? I'm not enough, I'm not enough, God. I'm Not enough unless you come. Will you meet me here? again. 'Cause all I want is all I want is all you want. Will you meet me here again? Oh, tidak sedetik pun Tuhan, tidak semenit pun Engkau akan meninggalkan kami. Engkau akan berada tetap di sini Tuhan.
Dia bersama-sama dengan kami. Katakan not for a minute. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, My bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in. Katakan not for a minute. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Lirik ini mengatakan not for a minute, tidak semenit pun dia meninggalkan kita. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tempat ini, amin. Dan kita mengundang Roh Kudus di tempat ini. Bahwa ketika Tuhan hadir, maka tulang-tulang yang kering akan dibangkitkan. Harapan-harapan yang sudah runtuh akan dikembalikan, akan dipulihkan, amin. Maka kita akan sama-sama katakan lagi, not for a minute was I forsaken. A minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Katakan lagi lebih sungguh. Lord is in this place. Not for a minute. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, Thy bones awaken. The Lord is in this place. lebih keras lagi, Lord is in lebih semangat lagi. Not for a minute was I forsaken. The
Unless you come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Katakan I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause All I want is all you are. Will you meet me here again? katakan sekali lagi lebih lembut lagi. I'm Not not enough. enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, That's all I want. Is all you want. Will you meet me here again? terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Immanuel. Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Kami datang Tuhan, dan kami menyembah-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Oh, Jesus. Katakan Bapa datang, Bapa-Mu datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Aba Immanuel. Amin. Engkau Aba Immanuel, Immanuel.
Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan iman. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku, Tuhan, Kau kuatkan aku. Bertahan, Kau harapanku Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Saya Tuhan, izinkan hambanya, Engkau Allah Immanuel. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom saudara-saudara. Kita bisa berkumpul lewat ibadah online, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami sekali lagi Tuhan mau mendengar suara-Mu, mau mendengar sekali lagi Tuhan tentang hati-Mu Tuhan yang Engkau ingin sampaikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang menjamah telinga kami, mata kami, hati kami fokus dan terus terang Tuhan kepada Engkau. Biarlah kami bisa menerima janji Tuhan, mengerti hari-hari-Mu Tuhan dan tidak melewatkan kairosnya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar lebih lagi karena kita masih ada di bulan September ya saudara. Jadi untuk bulan September ini seri kita memang tentang tahun baru 5782 atau tahun baru Ibrani ya saudara. Kalau misalnya saudara mungkin agak lupa tentang itu, boleh saudara kembali menonton video khotbah ataupun ibadah yang ada di bulan September ini ataupun ibadah Rosh Hashanah supaya lebih kita mengerti secara detail tentang apa sih yang dimaksudkan dengan tahun baru Ibrani ini dan mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan tetap merayakannya sekalipun mungkin kita adalah orang Indonesia ya saudara ya. Tapi kenapa? Apakah kita karena sok-sok ikut-ikutan atau kita halu ya istilahnya, berhayal aja nih mengikuti kalender orang Israel, mentang-mentang mereka umat Tuhan di perjanjian lama gitu ya. Nah tapi sebenarnya bukan itu saudara, tapi kita percaya bahwa di perjanjian baru pun ditulis bahwa kita adalah Israel yang baru. Kita mau melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan terobosan karena sudah banyak yang melakukan, tetapi kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan senangi. Pertama saudara, kita harus ingat, ini saya hanya untuk pembukaan aja, bahwa Tuhan memiliki waktunya. Tuhan memiliki waktu dan Tuhan yang menentukan dia akan bergerak sesuai dengan kalender Ibrani. Jadi bukan kita yang mengikuti kalender Ibrani ya saudara dalam artian seperti itu, tetapi kita mengikuti Tuhan yang memilih ternyata kalender Ibrani, bukan kalender Romawi saudara. Maupun seluruh dunia memakai kalender Romawi, tapi kita dengan tulus, kita dengan rendah hati tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya Engkau bergerak, Engkau menentukan masa-masamu lewat mana. Itu dari hati yang jujur kita. Dan ternyata kita banyak disingkapkan dari ibadah-ibadah lalu bahwa sungguh Tuhan memakai Israel sekali lagi untuk pergerakannya yang luar biasa dan yang dahsyat saudara. Nah oleh karena itu singkatnya kita sekarang ada di tahun 5782 di kalender Ibrani ya. Kalau misalnya kalender Romawi berarti tahun berapa saudara? Tahun 2021 ya. Dan juga kita memulainya di bulan Januari. Tapi kalau kalender Ibrani kita baru saja merayakan tahun baru saudara. Jadi kita ada di dalam suatu masa baru. Kalau yang menariknya adalah di dalam kalender Ibrani angka
itu selalu memiliki arti, ya, memiliki arti. Anggaplah langsung singkatnya juga, nama tahunnya adalah payback untuk tahun 82 ini, yang berarti lagi adalah tahun rumahnya Tuhan, gitu. Nah, saudara, dari kita sendiri, gembala dan juga tim pekerja, tim pendoa sudah berdoa, berpuasa, bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Engkau menghendaki untuk kami juga ikut merayakan? Ya, singkatnya waktu itu memang Tuhan menghendaki untuk kita menerima janji yang sama, gitu ya saudara. Walaupun bukan artinya kalau nggak melakukan dosa ya saudara, kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi artinya ada satu lagi kebenaran yang Tuhan singkapkan, supaya kita menerima janji Tuhan lebih detail, lebih spesifik, kita semakin mengenal Bapa kita sendiri, ya saudara. Lalu selain itu, kita juga berdoa kepada Tuhan, apa sih pesan Tuhan untuk jemaat CBM terutama di tahun ini, yang itu adalah tahun keselamatan keluarga. Ya, kalau tadi saya bilang payback artinya adalah rumah. Nah, di sini ternyata Tuhan benar-benar konfirmasi bahwa rumahnya itu adalah berbicara bukan bangunan saudara, tetapi pribadi, bahkan bukan satu pribadi, tetapi satu keluarga. Itulah saudara, ini yang menjadi iman kita, ya saudara. Nah, itu untuk pengenalan refreshing aja saudara ya, supaya kita semakin mengingat. Nah, tapi hari ini apa sih yang kita mau pelajari, apa yang kita mau terima dari Tuhan, yaitu bahwa tahun ini adalah tahun yang spesial ternyata saudara. Jadi bukan hanya kalender yang kita pelajari, tapi ternyata ada suatu tahun yang spesial, di mana bisa dibilang tahun payback ini adalah tahun ke-7 dari sebuah siklus 7 tahunan. Jadi kalau bisa dibilang ada satu siklus di mana dia terdiri dari 7 tahun, di mana 6 tahun ini adalah anggapan tahun seperti biasa, tapi tahun ke-7 ini adalah tahun yang spesial. Dan tahun 5782 ini jatuh di tahun yang spesial ini, saudara. Saudara mau tahu semakin lagi, kita mau pelajari, ya. Kita buka Imamat 25, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ke-7, ya saudara. Imamat 25 ayat 1 sampai ke-7, supaya kita mempelajari dari dasarnya dulu. Ya, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Jadi bisa dibilang saudara, kenapa tahun ini spesial adalah karena ini tahun sabatnya Tuhan. Saudara pasti sudah tahu ya, pernah dengar hari sabat ya, ketika Tuhan sudah selesai istilahnya melakukan penciptaan selama 6 hari, di dalam masanya Tuhan, lalu di hari ke-7 dikatakan dia menjadikan hari itu hari sabat. Nah, kalau ini adalah tahun sabat. Kita lanjut saudara. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Singkatnya saudara, kalau saudara bingung ya, intinya selama 6 tahun bangsa Israel diperintahkan untuk bekerja. Saat itu mereka bertani ya, bercocok tanam. Mungkin kalau saat ini ya bekerja seperti biasa ya di dalam pikiran kita. Nah, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu,
Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama tahun Sabat itu, 1 tahun itu, haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Ya, tahun rumah ya, tadi kita ingat ya, 5782, rumah, keluarga. Dan di sini dikatakan bukan hanya untuk sendiri, tapi bahkan orang-orang yang bawahan kita, bahkan orang upahan, bahkan orang asing di antara kita menerima berkat yang sama dari penuaian tersebut. Juga bagi ternakmu, bahkan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Nah saudara, mungkin saudara masih berpikir apa hubungannya dengan ini sudah ada di perjanjian lama dengan sementara kita sudah di perjanjian baru, saudara. Nah saudara, saya berdoa saat ini saudara bisa mengerti, menangkapnya dengan iman. Saudara buka hati saudara, supaya saudara yakin pertama bahwa kita adalah Israel baru Tuhan. Artinya sekalipun mungkin secara daging dan darah manusia biasa, kita mungkin adalah keturunan Indonesia asli, kita tidak ada sama sekali percampuran dengan gen dari bangsa Israel, tetapi secara roh kita diangkat menjadi anak Tuhan, dan Tuhan yang menetapkan ini saudara ya. Dan Tuhan waktu itu kita sudah bahas di sebelumnya bahwa Tuhan menginginkan bahwa hari-harinya Tuhan itu terus diajarkan sampai turun-temurun. Jadi ini bukan hari raya Israel, sekali lagi. Ini bukan hari raya Israel, tapi hari raya Tuhan. Bedakan saudara, ya. Mungkin ada istilahnya hari kemerdekaan misalnya Indonesia, mungkin itu buatan manusia, tetapi Tuhan yang menunjuknya sendiri. Cuma karena tidak terbiasa kita, jadi kita tidak mengerti. Nah saudara, apa yang didapat kalau gitu? Ketika kita ngomongin tentang tahun Sabat, atau secara nama istilah lain adalah tahun Semitah, ya, tahun Semitah, saudara. Nah, yang kita bisa dapatkan di sini, saudara, adalah bukan artinya karena tadi dibilang jangan menaburi ladangmu selama 1 tahun ini. Artinya begini saudara, kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Satu hal, Tuhan mau kasih tahu bahwa lihat nih, selama 6 tahun engkau telah bekerja menggunakan kekuatanmu, tapi pada tahun ke-7 aku mau buktikan kepada kalian, aku mau buktikan kepada umatku bahwa sekalipun engkau tidak bekerja, sekalipun engkau tidak menabur, aku tetap Tuhan yang bisa menyediakan. Aku tetap Tuhan yang bisa menumbuhkan buah-buah. Ini luar biasanya saudara. Apakah saudara pernah terpikir, mungkin nggak sih kita nggak menabur aja, kok bisa buahnya muncul? Kita nggak menanam aja, kok bisa tunasnya muncul dan benar-benar bertumbuh? Itu sebenarnya secara logika aja nggak masuk akal saudara. Tetapi justru ini hebatnya, karena tercatat sudah dari perjanjian lama, artinya bangsa Israel sudah melakukan ini terus-menerus, dan nyata bukti bahwa mereka benar-benar terpelihara bahkan sampai sekarang saudara. Artinya pada tahun ini kita langsung balik ke tahun ini, tahun 5782. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau saudara? Saudara, sama seperti pesan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu tahun keselamatan keluarga. Bukan saya mengajak saudara untuk langsung keluar dari pekerjaan saudara atau tidak bekerja, bukan. Tapi memasuki tahun yang baru ini, ayo kita taruhkan pikiran kita yang masih mengandalkan kekuatan kita, masih mengandalkan trik-trik pikiran otak kita taruh di bawah kaki Tuhan. Yang Tuhan inginkan. Saudara ingat ya, kenapa kita mau mempelajari hari Tuhan? Supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang bahwa tahun ini adalah keselamatan keluarga,
tahun sebuah persekutuan untuk keluarga. Artinya, itu yang terutama, saudara. Tuhan mau sesibuk apapun kita tetap sempatkan diri. Kita tetap kasih, bahkan kalau bisa bukan sempatkan, tapi kita benar-benar sudah atur, kita berikan effort lebih untuk kita mau sama-sama bersekutu. Mungkin tadinya kita tidak pernah saat teduh, kita tidak menyembah. Mulai saat ini, mulai tahun ini, kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita benar-benar membuat sebuah saat teduh 1 jam pujian dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Mungkin kita dulu sendiri, tapi sekarang kita mau coba ajak. Siapa yang kira-kira yang bisa saudara ajak? Mungkin orang tua saudara, atau kakak adik saudara, atau pasangan saudara. Sekalipun mungkin mereka menolak, ajak. Atau bahkan jadi contoh buat mereka. Berdoa, memuji, menyembah, baca Alkitab saudara. Karena saudara, walaupun saudara kedengerannya, wih enak banget ya, nggak kerja tapi dapat. Gitu. Saudara sekalipun saudara hanya memfokus kepada berkatnya, tapi kalau saudara tidak melakukan esensinya apa yang dikehendaki Tuhan, mungkin saudara juga gak akan bisa menerima janji itu, saudara. Artinya begini, janji itu hanya bisa diterima bagi orang yang percaya kepada sang pemberi janji. Mengerti ya saudara ya? Kalau saudara percaya kepada sang pemberi janji, yang memberikan suatu janji bahwa ini adalah tahun sabatnya Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan bahkan lebih dari apa yang kita tabur, dari apa yang kita kerjakan, yang sebenarnya kita nggak layak dapatkan, tapi Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Nah, saudara akan menerimanya jika saudara percaya kepada pemberi janji. Artinya saudara, sekali lagi saya ingatkan, bahwa di dalam 1 tahun ini, saya nggak tahu, bukan artinya, oh berarti nggak akan ada kesusahan. Enggak saudara, justru akan sangat mungkin terjadi kesulitan besar. Oleh karena itu, balik lagi, seharusnya mungkin kita ikut turut susah, turut stres, turut khawatir, sama seperti dengan orang-orang dunia ini. Tetapi Tuhan sudah kasih clue di awal tahun ini. Tuhan kasih kunci, Tuhan kasih sebuah pesan untuk kita anak-anaknya. Jika kita mau bersekutu, jika kita mau menyerahkan kehidupan kita setiap hari kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan memegang kita, Tuhan akan menyediakan, bahkan bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk seisi rumah kita, untuk seisi keluarga kita, bahkan lumbung-lumbung kita memberkati orang asing. Di sini dikatakan, memberkati orang asing, bahkan memberkati binatang peliharaan kita, bahkan memberkati binatang liar, saudara. Ya, artinya saudara, tahun Sabat, tangkap dengan iman, tangkap dengan rohmu, bukan dengan logika saudara. Kalau saudara yang merasa, apa nih? Gak ada ruginya Tuhan. Gak ada ruginya juga saya, saudara. Tapi saya mau kasih pengharapan untuk saudara. Mungkin saudara pikir selama ini saudara, seperti yang dikatakan, selama 6 tahun belakangan ini saudara hidup susah, saudara terikat, saudara benar-benar rasanya mengeluarkan seluruh keringat tubuh jiwa saudara untuk bekerja, untuk makan setiap harinya. Tapi kali ini Tuhan akan bukakan pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu penuaian untuk kita semua. Nah saudara, saya mau lanjutkan untuk ke pasal berikutnya, di mana ini adalah pasal yang Tuhan berikan untuk CBM ketika kita berdoa untuk tahun Semita, saudara ya. Ketika kita berdoa untuk tahun Semita, Tuhan memberikan konfirmasi di Yesaya 43 ayat 8. Yesaya 43 ayat 8, mulai dari ayat 8. Saya mau ingatkan lagi saudara bahwa payback berbicara tentang pay itu adalah mulut atau deklarasi. Sementara bet artinya rumah, itu adalah berbicara tentang rumah atau
keluarga atau persekutuan, saudara. Jadi kita bukan hanya fokus di keluarga, tapi ingat P-nya ini, 80 ini. Artinya satu dekade ini yang 80 sampai 89 nanti. Mulut kita adalah yang menentukan. Mulut kita adalah yang menentukan. Maka kita harus belajar untuk berdeklarasi. Jika saudara bingung apa yang harus dideklarasikan, saudara bisa membaca firman ini. Saudara boleh catat Yesaya 43 mulai dari ayat 8. Saudara boleh deklarasikan tiap hari. Saudara boleh deklarasikan untuk diri saudara, untuk keluarga saudara. Saudara boleh sebut nama saudara untuk menerima, untuk mengklaim dan janji Tuhan, dan untuk membuat saudara juga tenang, saudara percaya di dalam lindungan Tuhan. Ya saudara, saya akan bacakan saat ini. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul Israel sebagai saksi Tuhan. Dikatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Ya saudara, mungkin ini untuk kita saudara, seperti dikatakan, kita punya mata, kita punya telinga, tapi mungkin selama ini kita nggak melihat. Mungkin selama ini kita nggak mendengar saudara. Mungkin kita tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi saat ini saudara dipanggil, dikatakan saudara dipanggil dan dibawa oleh Tuhan untuk mengenal kebenaran ini. Dikatakan, biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, biarlah berkumpul suku-suku bangsa, anak-anak Tuhan kita semua berkumpul bersekutu. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Saya ulangi saudara, ini demikianlah firman Tuhan. Tuhan bilang, kamu inilah saksi-saksiku. Saudara, kalau di pengadilan, ketika ada yang namanya saksi dipanggil, apa yang dilakukan saudara? Peran saksi itu apa? Apakah dia hanya melihat? Apakah dia hanya mendengar? Enggak saudara. Ketika Tuhan bilang, kamu inilah saksi-saksiku, artinya berbicara. Ya, berbicara. Mulut kita harus mengatakan, mulut kita harus mengucapkan, mulut kita harus berdeklarasi. Gak bisa saudara, gak bisa lagi kita nitip-nitip orang. Gak bisa kita nitip istri kita, gak bisa kita nitip suami kita, gak bisa kita nitip ke pendeta kita, ke kakak rohani kita. Bukan artinya pendeta gak boleh doain kita saudara, tetapi gak bisa lagi saudara bergantung sama iman orang lain. Saudara punya mulut, saudara masih bisa berbicara, saudara yang harus mengucapkan, kamu inilah saksi-saksiku. Dikatakan, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Lewat perkataan yang kita ucapkan, justru akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan mungkin mujizat-mujizat di dalam kehidupan keseharian kita, yang membuat kita akhirnya menyadari bahwa sungguh Tuhan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi saudara. Dengan deklarasi kita, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Sekali lagi dikatakan, kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Tuhan. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Luar biasa saudara. Dikatakan lagi, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Tuhan Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara.
saudara saat ini bisa berdeklarasi, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan penebusku yang membukakan palang-palang pintu penjara yang mengikat kehidupanku saat ini. Jika saudara mungkin sedang dikejar-kejar orang, jika saudara mungkin sedang merasa terhukum atau merasa menjalani hukuman karena kesalahan saudara yang telah saudara lakukan di masa lalu, ini saatnya, di tahun sahabat ini, di tahun pembebasan ini, lepaskan dirimu. Bukan Tuhan yang mengikatmu, tapi engkau mungkin yang mengikat dirimu sendiri kepada masa lalu. Lepaskan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Dan dikatakan lagi, akulah Tuhan yang Maha Kudus, Tuhanmu, Rajamu, yang menciptakan engkau. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, tadinya saudara yang belum mengenal kebenaran, sekarang saudara dibawa ke suatu kebenaran yang luar biasa. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saudara. Saudara bersyukur untuk mengenal tentang hari-harinya Tuhan, tentang waktunya Tuhan, tentang kairosnya Tuhan. Ini bukan hanya untuk menyenang-nyenangkan pikiran, menyenang-nyenangkan telinga saudara, tetapi artinya Tuhan berbicara kepada engkau secara pribadi, bahwa ini adalah waktunya engkau berserah kepadaku. Di momentum ini saudara, dikatakan sekali lagi, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara tahu ya, padang gurun penuh dengan pasir, bisa dibilang gak ada aspal ya saudara, ditutupin pasir semuanya. Tapi Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun yang kelihatannya ditutupi orang, yang ditutupi sama orang-orang dunia, yang ditutupi oleh segala sesuatu. Tapi Tuhan sanggup membuat jalan dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa saudara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara, tiap kali Tuhan membuat mujizat, itu bukan hanya sekedar, oh saya mau pamerkan siapa diri saya, tetapi selalu untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara yang saat ini dengan iman ingin, rindu dan haus diberi minum oleh Tuhan itu sendiri, diberi minum, diberi makan oleh Tuhan itu sendiri. Ini bukan berbicara hanya makanan dan minuman duniawi saudara, tetapi apa yang engkau paling rindu-rindukan, yang engkau paling hauskan, yang engkau rasa kering kerontang hidupmu selama ini. Kamu gak mendapat kasih sayang, gak mendapatkan pengakuan, gak mendapatkan pengharapan, gak mendapatkan kesempatan. Tapi Tuhan berjanji membuat air memancar di padang gurun, memberi minum kepada engkau, jika engkau percaya bahwa engkau adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Terakhirnya saudara, diingatkan lagi saksi Tuhan, bahwa jika kita mengatakan, jika kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, dikatakan tandanya adalah umat pilihanku, dia akan memberitakan. Dia akan memberitakan. Saudara, mulai dari hal yang simple, saudara share link khotbah saat teduh kepada orang, saudara telah memberitakan kepada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan, yang haus dan lapar juga saudara. Kalau saudara selama ini cuma sibuk untuk memberi makan dirimu sendiri, untuk menghidupi dirimu sendiri, untuk menyelamatkan dirimu sendiri, di tahun keselamatan keluarga ini,
Bukan hanya orang yang di dalam rumahmu, saudara, tapi tetanggamu, temanmu yang engkau anggap sebagai keluargamu, orang yang engkau kasihi di dalam Tuhan. Engkau yang harus mengulurkan tanganmu. Sekalipun saudara mungkin merasa, saya nggak ada bisa kasih apa-apa, saya aja buat makan aja masih susah. Dengan iman saudara, tanya apa yang dibutuhkan. Dekati orang lain. Mulai peduli sama orang lain, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sedang alami. Mungkin saudara gak bisa kasih langsung apa yang mereka butuhkan, tapi saudara bisa memberitakan kemasyuran Tuhan. Bukan memberitakan kemasyuran kita, bukan kita yang kita andalkan, tetapi kita mengandalkan Tuhan kita. Kita mengandalkan kemasyuran Tuhan kita, kekayaan Tuhan kita yang tiada batas, untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang di dalam tahun Sabat ini, saudara. Luar biasa, saudara. Firman ini jika saudara benar-benar tangkap, saya yakin saudara, dan saya berdoa, pasti saudara dan suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, seluruh keluarga saudara benar-benar menerima berkat yang sama, janji yang sama juga lewat persekutuan keluarga di tahun Payback ini, saudara. Mari saudara, saat ini kita mau menutup mata kita. Saat ini saudara, saya ajak untuk berdoa, untuk berkata-kata dengan mulutmu sendiri. Jangan ada yang berdiam diri, tetapi benar-benar berucap. Katakan, sungguh aku percaya Tuhan, bahwa aku adalah anak Tuhan. Aku adalah umat pilihan Tuhan. Aku adalah umat Israel yang baru, yang dicangkokkan lewat darah Yesus Kristus. Darah Yesus telah menyucikan kami. Darah Yesus telah menyucikan aku, memateraikan aku. Aku pun juga layak menerima janji Tuhan di tahun Sabat ini. Saudara, yang mungkin saudara merasa bahwa masih ada keluarganya yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara berdoa, saudara bukan lagi dengan meminta-minta, bukan dalam artian dengan kesedihan, tapi saudara ucapkan, deklarasikan setiap hari, Tuhan, saya percaya bahwa papa saya, mama saya, bahwa kakak saya, adik saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ucapkan dengan kepercayaan, dengan kemenangan. Katakan, saya percaya seluruh keluarga saya dibaptis. Saya percaya keluarga saya bersama dengan saya, seluruh rumah saya bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Saudara ucapkan apa yang menjadi kerinduan saudara. Tuhan sendiri yang akan memberikan air dari surga, memberikan minum untuk umat pilihan saudara. Amin. Haleluya saudara, kita sama-sama mau tutup firman ini dengan doa. Tuhan, kami percaya sungguh Engkau telah memberikan kuasa di dalam mulut anak-anak-Mu ini, Tuhan. Suatu kuasa yang luar biasa dari surga, bukan karena kesempurnaan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin kami, Tuhan, memiliki sesuatu yang luar biasa, terikat kepada Engkau, mengerti hatimu, mengerti apa yang menyenangkan Engkau. Biarlah kami menyambut Tuhan hari ini, kami menyambut tahun baru 5782, tahun Payback, tahun Sabatnya Tuhan. Kami mau berkomitmen menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau mengandalkan persekutuan dengan Engkau, hubungan dengan Engkau Tuhan, untuk menyetir, untuk mengendalikan hidup kami setiap jam, setiap menit dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan saudara, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini, saudaraku. Angkatlah tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan telah berfirman kepadamu supaya engkau mengasihi Tuhan Elohimmu.
Ajarkanlah itu kepada anak-anak, juga kepada keturunan yang masih jauh, anak cucu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan terang di saat engkau berjalan dalam kehidupan ini. Meski banyak tantangan dalam kehidupan ini, Tuhan akan meluputkan engkau dari segala kesengsaraan yang akan menimpa seluruh dunia. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau dan keluargamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Engkau menerima berkat sukacita, damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai di akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, mari yang percaya katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun berada, baik yang di kota Jakarta maupun yang di luar kota. Saudara, saya ingatkan saudara, patuhilah protokol pemerintah. Kita bersama-sama untuk menjaga ketertiban di dalam menggunakan prokes supaya pandemik ini cepat berlalu. Dan jangan lupa pagi, siang, dan malam ketika saudara berdoa, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menghalaukan COVID ini dari keluarga kita, dari gereja kita, dari kota kita, dari negara kita, bahkan dari seluruh dunia ini. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah menjadi korban, yang masih sedang dirawat di rumah sakit, maupun keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan karena meninggal akibat COVID, supaya mereka mendapat penghiburan dan pertolongan. Sampai jumpa. God bless you.